Oke, saya harap suara saya sudah dapat kedengaran. Ada sedikit masalah audio sebentar tadi, tapi tidak apa. Em, Shalom, selamat petang kepada kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Apapun yang kita lakukan, terima kasih sudah mengambil waktu di dalam kehidupan kamu pada hari ini untuk memuji nama Tuhan dan seterusnya juga mendengarkan firman Tuhan walaupun hanya singkat saja. Ya, jadi mari kita mulakan kebaktian kita hari ini dengan puji-pujian, tapi sebelum itu saya suka untuk mengalu-alukan kedatangan semua yang sudah hadir pada malam hari ini, baik yang melihat dari Zoom, tidak ada Zoom ya, tidak ada Zoom, tapi dari Facebook maupun dari YouTube. Terima kasih sudah turut sama bergabung untuk kebaktian permintaan doa ataupun kebaktian pertengahan minggu daerah Tagaro ini yang dijalankan secara online. Walaupun di beberapa gereja sudah mulai melakukan kebaktian secara bersemuka, tetapi ya sekiranya ada di antara kamu yang selesa dan sudah mampu untuk bergerak, waktu ini senang untuk bergerak, silakan sokong gereja Anda masing-masing dengan mengikuti kebaktian di gereja secara bersemuka. Tetapi sekiranya Anda berhalangan, Anda juga dialu-alukan untuk join kami di kebaktian online ini. Ya, jadi mari kita mulakan dengan doa sebelum kita nyanyikan puji-pujian. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terpuji namamu, kuduskan kami pada saat ini. Kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Kami mau memuji nama Tuhan dan terimalah kiranya pujian ini selayaknya untuk Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, mari kita nyanyikan lagu yang pertama di dalam, bukan lagu LPMI, kita nyanyikan lagu yang biasa di dalam lagu yang bertajuk As For Me. As For Me I Will Behold. Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh bersemangat di tempat kita masing-masing. When I awake with thy likeness, I want to be
Baiklah, puji Tuhan untuk lagu yang baru saja kita nyanyikan, As for me I will behold. Ya, mari kita lanjutkan dengan lagu kedua di dalam LPMI 75, Sedap Harap pada Yesus. Mari kita nyanyikan dengan penuh bersemangat di tempat kita masing-masing. Mari kita nyanyikan. Sedap harap pada Yesus dan percaya sabdanya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Sedap harap pada Yesus, darahnya menyucikan, hanyalah oleh percaya aku dapat ampunan. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Sedap harap pada Yesus, dihapusnya dosaku, hidup damai dan bahagia diberikannya padaku. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku girang telah berharap pada Engkau ya Yesus. Engkau sahabat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Amin. Sudah tentu tidak ada pengharapan kita, tempat kita bergantung selain daripada Yesus sendiri. Mari kita buka kebaktian kita pada hari ini dengan satu lagu pembuka di dalam, bukan lagu LPMI juga sebenarnya, tapi dalam lagu Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Dan mari kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita nyanyikan. Carilah dulu kerajaan Allah dan
Amin. Untuk lagu itu, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah janji Tuhan kepada kita yang setia dan ya setia meminta kepada Tuhan, dan orang-orang yang selalu bergumul dan berharap kepada Tuhan. Mari kita mulai pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, ampuni kami dari kesalahan kami. Kami mau mendengarkan akan firman Tuhan, pelajaran akan firman Tuhan pada hari ini. Tolong berkati kami supaya para pendengar ini dapat memahami apa yang mau disampaikan oleh hamba-Mu ini. Biarlah hamba-Mu diletakkan di kayu salib, di belakang kayu salib, sehingga Yesus yang kelihatan bukan lagi hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat malam kepada kita semua. Selamat bergabung di dalam pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan kebaktian pertengahan minggu secara online, sudah tentu untuk memuji nama Tuhan dan juga seterusnya belajarkan firman Tuhan. Jadi saya tidak dapat lama-lamakan waktu hari ini, oleh sebab itu pelajaran mungkin akan sangat singkat. Dan mari kita mulai dengan melihat judul pelajaran hari ini. Kita boleh lihat atau kamu boleh lihat tajuk pelajaran ataupun pembahasan yang saya ingin bawakan pada hari ini adalah pengalaman. Sudah tentu bila kita bercakap tentang pengalaman, banyak yang kita boleh sebutkan. Banyak orang memiliki pengalaman. Sudah tentu Anda juga memiliki pengalaman, ya. Dan kalau kita ceritakan semua, tidak cukup waktu kita ceritakan, ya. Dan tapi kita harus hati-hati sebab pengalaman itu ada banyak orang yang jatuh oleh sebab pengalaman, ya. Kenapa mereka jatuh? Mari kita perhatikan. Sering orang menguji Alkitab dengan pengalaman mereka, tetapi tidak menguji pengalaman mereka dengan Alkitab. Kali lagi saya ingin bacakan, sering orang menguji Alkitab dengan pengalaman mereka, tetapi tidak menguji pengalaman mereka dengan Alkitab. Apa maksudnya menguji Alkitab dengan pengalaman mereka? Misalnya begini, Alkitab katakan begini, tetapi yang saya alami begini. Alkitab katakan berdoa dan kamu akan diberkati, tetapi ketika saya berdoa tetapi saya pun tidak pun diberkati, ya. Sehingga ada orang yang mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan gereja oleh sebab mengajarkan sesuatu yang tidak seperti yang dinyatakan. Padahal sebenarnya dia bila diuji pengalaman itu dengan Alkitab, rupanya ada sesuatu yang salah dia lakukan di sana. Sebab itu tidak dijawab. Ada orang yang mengatakan, hari ini saya sudah berdoa sebelum saya berjalan, melakukan perjalanan ke tempat kerja saya. Tapi kemudian sekarang lihat, sekarang ini saya accident, dia katakan. Sepertinya Allah tidak menjawab doa saya, sepertinya yang dinyatakan di dalam Alkitab itu tidak benar. Sebab itulah yang kita sebut menguji Alkitab dengan pengalaman. Itulah banyak orang jatuh karena itu, mempersoalkan ini, mempersoalkan itu, sebab apa yang mereka alami tidak sesuai dengan Alkitab. Tetapi sebenarnya apabila diperhatikan, rupa-rupanya bila diuji pengalaman itu dengan Alkitab, ternyata mereka yang salah melakukan hal itu. Ada orang yang berdoa tetapi tidak dijawab oleh Tuhan, meskipun Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu doa kita itu dijawab oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak dapat menjawab doa yang mementingkan diri sendiri, ya. Dan ada waktunya Tuhan tidak menjawab doa kita serta-merta, kita sudah mengerti itu, ya. Tetapi banyak juga yang dikuatkan oleh sebab pengalaman, terutama dalam hal doa. Ya, ada orang yang dulunya tidak percaya kepada mukjizat, tapi kemudian satu kali dia mengalami masalah, atau masalah apa yang dia alami, tetapi kemudian dalam sewaktu dia menghadapi masalah itu, tiba-tiba ada kuasa gaib yang menolong dia. Dari mana kuasa gaib itu? Itu sudah tentu dari Tuhan.
lalu akhirnya dia dikuatkan bahwa Tuhan menjaga umatnya. Ada juga kisah benar ini di gereja kita. Mereka sedang melakukan acara makan bersama sebenarnya, dan mereka sudah beli bahan-bahan yang mereka perlukan untuk makan bersama itu. Makan bersama itu bukan potluck ya. Makan bersama di sini penganjur itu sediakan makanan, minuman, dan dia akan undang orang lain, orang luar untuk datang turut sama di sana. Tetapi ketika sudah mulai acara itu, ternyata anggaran mereka anggaran kehadiran itu tidak sama seperti yang mereka anggarkan sebelumnya. Mungkin misalnya pada perancangan mereka menganggarkan hanya ada mungkin 100-200 orang yang akan datang, tetapi yang datang lebih daripada itu ya, sehingga budget yang mereka sudah tentukan itu tidak cukup, dan sebenarnya masih boleh tambahkan makanan itu, sebab mereka sudah tentu masih bermurah hati untuk mensponsor makanan-makanan untuk menambah hidangan mereka, menu makanan mereka waktu itu. Tapi jauh sekali tempat untuk membeli makanan waktu itu, ataupun bahan makanan atau bahan minuman waktu itu, sehingga mustahil untuk mereka tambah menu makanan waktu itu. Dan mereka berdoa. Ketika mereka sudah selesai berdoa, mereka lanjutkan makan. Di akhir daripada acara itu bukan lagi kekurangan mereka, tetapi berkelebihan. Maksudnya berkelebihan, akhir daripada acara makan itu, walaupun banyak sekali orang yang datang, masih ada lebih. Masih ada lebihan. Saya tidak ingat yang lebihan itu apa. Yang saya ingat hanya kotak minuman dan beberapa menu yang lain. Mungkin tidak terlalu banyaklah lebihan. Ya, misalnya ya, bagaimana kita tahu itu ada lebihan ataupun ada tambahan daripada menu mereka yang mereka tidak pun beli. Nah, mereka sebenarnya ada simpan resit itu untuk resit pembelian semua bahan-bahan makanan yang atau minuman yang mereka bawa. Misalnya salah satu itu adalah minuman berkotak, dan saya tidak ingat berapa betul yang terlebih ataupun yang mereka beli sedia itu, tetapi kita anggap saja mula-mula mereka hanya membeli 10 kotak. 10 kotak untuk kegunaan itu. Dan ketika sudah selesai acara makan itu, mereka lihat di tong sampah ada 15 ya, 15 kotak minuman yang sudah tentu tidak ada isi lagi. 15 kotak besar lah, bukan yang kecil-kecil itu ya. Sementara di meja makan ada 5 kotak lagi yang belum disentuh. Bermaksud ada lebih 5 kotak minuman itu ya. Mereka sudah lihat betul yang mereka beli hanya 10 kotak, ada resit mereka bawa, tetapi yang lebih adalah 10 kotak. Dari mana 10 kotak itu? Sudah tentu dari Tuhan. Dan banyak orang dikuatkan dengan itu waktu itu. Ya, jadi banyak cerita yang lain kita mau bawakan, tetapi inilah pengalaman-pengalaman yang menjatuhkan, tetapi boleh juga meneguhkan kita, menguatkan kita, bergantung cara kita. Apakah kita menguji Alkitab dengan pengalaman ataupun menguji pengalaman kita dengan Alkitab. Apabila kita menguji Alkitab dengan pengalaman kita mudah jatuh. Tetapi kita menguji pengalaman kita dengan Alkitab, kita akan tetap teguh dan kita akan selalu melihat bahwa sebenarnya hanya Tuhan yang dapat ditinggikan. Ya. Dan selama pengalaman saya melayani, inilah beberapa pengalaman saya, dan inilah yang akhirnya saya simpulkan. Hanya sedikit yang saya kongsikan ini, tidak semua, tetapi hanya menjadi peringatan kepada kita semua bahwa kita sangat perlukan Tuhan. Kita tidak ada apa-apa sebenarnya. Kita diciptakan dari debu. Ya, kita lihat debu adalah bahan yang paling hina, tetapi kemudian ditambahkan oleh nafas hidup. Nafas hidup ini adalah bahan yang bersumber dari Dia yang mulia, dari Tuhan.
sehingga kita menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang berharga. Ya. Tapi kita masih dengan tubuh kita yang berasal daripada debu, yang hina ini, yang mudah rapuh. Ya, bermaksud kita sangat perlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, menurut kamu apa pekerjaan yang paling mulia dan terhormat? Saya hanya percepatkan, banyak orang berpikir bahwa pekerjaan yang paling mulia, paling terhormat itu adalah pekerjaan sebagai seorang tentara ataupun sebagai polis. Kenapa? Sebab tentara dan polis ini adalah mereka yang bekerja untuk keselamatan negara, melindungi negara. Kalau tidak ada tentara atau polis ini, keamanan negara tidak akan dapat dijamin. Dan sangat mudah sekali dimasuki oleh musuh yang boleh saja merosakkan keharmonian maupun ya keamanan negara lah kan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa pekerjaan yang paling mulia dan paling dihormati itu adalah dokter. Kenapa? Karena dia ini ataupun pekerjaan ini adalah pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa atau menyelamatkan nyawa. Sebab itu ini disebut sebagai pekerjaan yang mulia. Ya, dan banyak lagi sebenarnya. Tidak kita sebutkan semua, ya. Dan yang terakhir, banyak juga orang berpikir bahwa pekerjaan yang paling mulia dan dihormati itu adalah pastor, pendeta, ataupun mungkin misionaris. Tapi saudara-saudaraku, saya ingin katakan pekerjaan yang paling mulia dan terhormat adalah pekerjaan yang dimana Tuhan mau kita pergi. Ya, ketika Tuhan mau kita pergi ke tempat ini sebagai seorang dokter, maka pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang paling mulia dan terhormat. Sekiranya Tuhan mau kita pergi ke tempat ini sebagai seorang tentara ataupun sebagai polis, sebagai guru, ketika Tuhan yang atur perjalanan kita ke sana dan mau kita melayani di sana, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang paling mulia dan terhormat. Sebab pekerjaan ataupun activity yang paling mulia dan paling dihormati kita lakukan adalah pekerjaan melakukan pekerjaan Tuhan ataupun melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun saya berada di ladang ataupun melayani sebagai pendeta, tetapi ternyata itu hanyalah atas sebab kepentingan diri saya sendiri dan bukan sebab tuntunan Tuhan di sana, bukan panggilan Tuhan di sini, maka pekerjaan ini boleh menjadi kutuk bagi saya dan bagi orang lain. Dan meskipun Tuhan memanggil saya ke dalam pelayanan, mungkin sebagai pastor, sebagai elder, sebagai apapun pelayanan di dalam gereja, kalau saya menolak untuk melakukan bagian saya, tugas saya yang sebenar dalam pelayanan itu bukan lagi pekerjaan yang mulia dan terhormat. Sebab saya sudah bertentangan dengan Tuhan, kan? Kali lagi pekerjaan yang paling mulia dan terhormat adalah pekerjaan yang dimana Tuhan mau kita pergi. Jadi tanya kepada Tuhan selepas ini, Tuhan, di mana Tuhan mau saya pergi selepas ini untuk melayani? Ya, dimanapun kamu pergi, apapun pekerjaan kamu, ketika kamu jadikan itu sebagai pusat pelayanan dan minta Tuhan agar kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kamu, maka pekerjaan itu akan menjadi berkat kepada semua orang. Ya. Yohanes 12 itu bulanan, barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ya akan dihormati Bapa. Lihat, yang melayani Tuhan bukan hanya pendeta, bukan hanya elders, bukan hanya diakon atau diakonis. Ketika Anda menjadi seorang guru dan Anda melayani Tuhan melalui pekerjaan guru itu atau apapun pekerjaan kamu, itulah kehendak Tuhan. Dan bukan saja kamu akan dihormati oleh orang-orang, tetapi kamu juga akan dihormati oleh Bapa di surga. Lihat, inilah pekerjaan yang paling dihormati, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian
Menurut kamu apa jalan yang paling bahaya? Yang paling menakutkan bagi kamu jalan yang bagaimana? Banyak orang mengatakan jalan yang paling bahaya dan menakutkan itu adalah jalan yang ada di tebing gunung. Ya, kita lihat, wah, silap sedikit lalu dia akan jatuh uh, di curam yang di tebing yang curam itu. Kemudian ya kita lihat bahaya lah kan, bahaya di sana, silap sedikit lalu kita akan jatuh dan um, kita tidak tahu berapa kali mungkin kalau kereta kereta itu akan berguling. Untung kalau rendah saja bukit itu, tapi kalau tinggi sama seperti dalam gambaran ini ataupun ya kita banyak melihat sebenarnya walaupun pendek itu rendah itu tebing, sebenarnya masih banyak orang yang meninggal oleh karena jalan di tempat yang sempit ini. Sempit sebenarnya di tebing tebing gunung ini ya. Kemudian banyak orang yang mengatakan jalan yang bahaya itu adalah jalan yang berlubang. Wah, ini perjalanan kami sewaktu berada di Saliku persiangan ya, dan waktu ini kereta yang kamu lihat di sini kereta Pastor Marion waktu itu hampir jatuh sebenarnya. Ya, cukup untuk 2 tayar ini lalu sebenarnya. Kalau tidak, wah, kami tidak dapat bayangkan Pastor Marion yang ada di dalam kereta itu bersama dengan kereta, dia akan jatuh berguling di bawah. Dan ini tinggi nih sebenarnya lubang dia. Ya. Kemudian kita akan katakan jalan yang paling bahaya dan menakutkan itu adalah jalan yang putus. Apabila kita terlanjur tanpa melihat ada lubang itu, terlanjur jalan, wah, kita akan jatuh ke lubang itu. Dan inilah perjalanan kami di Saliku waktu itu. Di gambar ini ada anggota kita, nama dia mungkin ada beberapa di antara kamu yang kenal, dia salah satu student di Goshen juga dulu di ya GAS, dan dia anggota di sana di Saliku, dia melayani bersama-sama dengan saya. Dan inilah perjalanan kami, bahaya sekali dia runtuh, kami akan terikut juga. Tetapi saya ingin katakan, dan apa yang saya pikirkan sendiri, renungkan sendiri selepas melalui jalan-jalan itu, saya tidak merasa itu jalan yang paling menakutkan dan paling bahaya. Tetapi jalan yang paling bahaya dan menakutkan adalah jalan yang dijalani tanpa kehadiran Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita setiap hari, setiap pagi, apakah kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, aktiviti kita kepada Tuhan? Saya secara pribadi, bila saya melakukan perjalanan kemana saja saya pergi, walaupun dekat saja, berapa langkah saja dari rumah, ketika saya tidak bawa itu di dalam doa sebelum pergi, saya takut. Sebab saya tahu saya ini memiliki pengetahuan yang terbatas, saya tidak tahu apa yang berlaku di sana, kemalangan di sana, ya. Dan saya betul-betul bimbang dan risau ketika saya lupa untuk menyerahkan perjalanan itu kepada Tuhan. Apalagi kalau waktu itu saya melakukan dosa, dan saya risau kalau Tuhan tidak akan menyertai saya, Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan saya, perjalanan saya, dan itu yang menakutkan bagi saya. Lebih baik saya melalui jalan yang berlubang, yang mencabar tadi itu, tapi ada kehadiran Tuhan, berbanding saya melalui jalan yang cukup baik, mungkin aspal lah kita panggil sekarang kan, tanpa ada lubang dan sebagainya, lancar, tetapi tanpa kehadiran Tuhan. Itu bagaimana jalan yang paling bagus pun, ya, paling rata pun, paling lurus pun, kalau tidak ada kehadiran Tuhan di situ, itu adalah jalan yang paling bahaya buat kita. Yang terakhir, Mazmur 1 ayat 1-6, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, saudara-saudari, inilah dikatakan Tuhan, apabila jalan kita adalah jalan orang yang fasik,
Tuhan tidak akan menyertai kita, tidak akan hadir di dalam kehidupan kita, dan jalan kita akan menjadi jalan yang paling bahaya. Sebab apa? Menuju kebinasaan. Kebinasaan yang dimaksudkan ini bukan hanya cedera ringan ini, saudara, tetapi kebinasaan yang dimaksudkan di sini adalah mati selama-lamanya. Ya. Seterusnya, orang yang paling pintar. Menurut kamu siapa orang yang paling pintar? Apa ciri-ciri orang yang paling pintar? Banyak orang mengatakan orang yang paling pintar itu adalah orang-orang yang memiliki gelar pendidikan yang banyak. Mungkin dia ada gelar degree, dia ada beberapa gelar master, bahkan mungkin gelar di PhD, kedoktoran. Dan saya mengenal beberapa orang dengan kemampuan seperti ini, kepintaran seperti ini. Ya, 1, 2, 3 gelar degree, 1, 2, 3 gelar master, dan PhD juga mungkin 1 atau 2. Wah, luar biasa ya. Dan puji Tuhan untuk mereka yang memiliki kemampuan ini, sudah tentu kemampuan yang patut disyukuri, anugerah Tuhan pada mereka. Banyak juga orang yang berpikir bahwa orang yang pintar, orang yang jenius itu adalah mereka yang apabila di kelas mereka boleh jawab semua pertanyaan dari guru mereka. Dan ada juga yang mengatakan bahwa orang yang pintar, orang yang jenius itu adalah orang yang boleh melakukan banyak hal. Dia boleh menjahit misalnya, dia bukan saja pintar di sekolah, dia boleh pintar main bola, dia pintar main musik, dia pintar IT, dia pintar apa lagi. Mungkin banyak ya, saya tidak dapat bayangkan semua, multitasking. Tetapi ternyata mereka yang pintar, mereka yang berpengetahuan, mereka yang berilmu, mereka yang bijaksana itu bukanlah mereka yang tadi ya. Tapi mereka yang berpengetahuan dan bijaksana itu adalah mereka yang menyerahkan keputusannya kepada Tuhan setiap hari. Ya, kenapa? Sebab kita ini manusia yang terbatas pengetahuan kita. Ya, kita boleh saja mempelajari banyak sekali skill dan pengetahuan. Ya, tetapi tidak ada satu pun di antara kita dapat mengetahui setiap saat apa yang akan berlaku pada zaman lalu dulu. Apalagi masa depan. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Itulah firman Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan jadi minggu depan. Kita lihat banyak sekali panduan-panduan yang kita ada di dalam dunia ini. Apabila kita mau kawin, mau beli kereta, mau beli ini, mau beli rumah, mau beli itu, dan banyak lagi, kita ada panduan. Tetapi meskipun sudah ada panduan, seringkali kita masih melakukan keputusan ataupun mengambil keputusan yang salah. Kenapa? Sebab kita tidak mengetahui semua. Ya, kita tidak dapat gambaran yang 100% tentang kehidupan kita, masa depan dan juga masa yang lalu. Jadi kita hanya mempertimbangkan sesuai batas pikiran kita. Sebab itu mereka yang berpengetahuan adalah mereka yang menyerahkan keputusan mereka kepada Tuhan yang mengetahui segalanya. Ya, iman secara pribadi. Bila saya melakukan keputusan, saya akan serahkan itu kepada Tuhan. Mungkin saja keputusan itu benar saya ambil, dan puji Tuhan karena Tuhan yang memberikan hikmat itu. Dan sekiranya keputusan itu adalah salah, tetapi saya sudah menyerahkan itu kepada Tuhan, saya tidak akan kecewa. Sebab apa? Saya percaya apabila saya serahkan segala keputusan saya ke dalam tangan Tuhan, segala sesuatu yang salah sekalipun, oleh sebab kekurangan saya, oleh sebab batas pikiran saya yang tidak dapat memahami semua, itu boleh jadi berkat bagi saya apabila Tuhan campur tangan. Tapi kalau kita tidak serahkan bagaimana? Kan kita lihat Daniel, dia disebut sebagai orang yang pintar. Ketika dia dibawa ke Babylon, dia tergolong sebagai orang-orang yang berilmu. Tapi kita baca di sini, Daniel berilmu bukan sebab memiliki pengetahuan. Dia berpengetahuan karena memiliki Allah yang Maha mengetahui. Saya baca sekali lagi, Daniel berilmu bukan sebab memiliki pengetahuan,
tetapi dia berpengetahuan karena memiliki Allah yang maha mengetahui. Amin, saudara-saudari. Jadi kita adalah orang yang bijaksana ketika kita menyerahkan kehidupan kita, keputusan kita kepada Tuhan setiap hari. Sebagai kesimpulan, Mazmur 147 ayat 11 mengatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, pada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Maksudnya marilah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan takut akan Tuhan di sini bermaksud bukan hanya menuruti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga menyerahkan diri kepada Tuhan setiap hari. Apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita kerjakan dan dimanapun kita pergi, kita selalu meletakkan Tuhan yang terutama. Dan Tuhan senang dengan itu. Dan Dia akan hormati orang-orang yang seperti itu. Ya. Ratapan 3 ayat 25 mengatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kita lihat, inilah janji Tuhan. Tuhan akan baik kepada Anda jika kamu betul-betul berharap kepada Tuhan. Tetapi apakah kita sudah berharap kepada Tuhan sesungguhnya dalam kehidupan kita? Kalau belum, mulai dari sekarang. Mari kita mulai lebih giat lagi, lebih kuat lagi berharap kepada Tuhan apapun situasi dalam kehidupan kita. Kita perlukan Tuhan dalam segala hal. Segala sesuatu menjadi kutuk dan menjadi serba tidak kena tanpa ada Tuhan. Dan manusia perlukan Tuhan. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Kita sangat perlukan Tuhan dalam segala hal. Segala sesuatu menjadi kutuk dan menjadi serba tidak kena tanpa ada Tuhan. Lihat ya, kita tidak ada apa-apa nilai tanpa ada Tuhan. Mari serahkan hidup kepada Tuhan saat ini. Bila kita berharap kepada Tuhan, kita adalah orang yang paling bijaksana. Jalan-jalan kita akan selalu disertai Tuhan dan bukan saja diberkati Tuhan, tetapi Tuhan juga akan menghormati kita semua. Itulah pelajaran yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mari kita pada saat ini tunduk kepala dan kita akan berdoa. Ya, mungkin sekarang kalau ada, ya sebelum saya berdoa, mungkin ada yang menghantar laporan permintaan doa, tetapi saya minta maaf oleh sebab hari ini tidak didoakan secara langsung, sebab ini hanya direkod lebih awal supaya ya boleh dilihat oleh kamu pada waktu ini. Tapi silakan tetap hantar permintaan doa itu, saya akan hantar saya akan doakan secara pribadi setelah saya terima. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di sorga yang maha tinggi, pada saat ini kami bersyukur sebab Tuhan sudah memberkati kami. Kami mohon ampun sebab selama ini kami masih sombong dengan keadaan kami yang sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Tapi bantu kami supaya kami selalu menyerahkan diri kami kepada Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang paling untung, paling diberkati dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan. Para pendengar yang sedang mendengarkan pada hari ini, Tuhan yang memberkati masing-masing mereka. Kalau ada yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang sedang mengalami gangguan, Engkau usir gangguan-gangguan itu. Dan sekiranya ada konflik, Engkau yang berikan jalan keluar. Ada yang berkekurangan, Engkau cukupkan. Ada yang memiliki masalah keluarga, Engkau yang satukan mereka kembali. Dan apapun pergumulan masalah mereka pada hari ini, Tuhan kiranya yang campur tangan. Sebab saya sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus manusia. Amin. Oke, sampai di situ saja pelajaran pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Kiranya Tuhan memberkati kita dan sampai kita bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Dan Tuhan memberkati kita. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.